Alright guys, selamat pagi semuanya. Hari ini adalah hari Kamis tanggal 11 Januari tahun 2024, minggu kedua di tahun 2024 ini, dan hari ini adalah hari yang bisa dikatakan cukup bersejarah untuk komunitas Bitcoin karena hari ini SEC yaitu OJK-nya Amerika itu akhirnya menyetujui untuk beberapa institusi, sekitar 11 institusi untuk bisa menjual atau offering spot Bitcoin ETF. Apa implikasinya? Tentu saja it's a bullish, tapi it's a long term. Kalau misalkan Anda lihat short termnya, mungkin banyak yang sekarang sell on news, banyak sekarang yang liquidate their Bitcoin untuk kemudian dimasukkan ke ETF. Karena ETF itu sendiri, metode dari ETF yang sekarang ada, itu adalah cash creation. Kalau misalkan Anda pengen tahu lebih jauh tentang cash creation apa, tonton di video saya yang lama, saya taruh di bawah. Ya. Oke, hari ini saya tidak mau menjelaskan atau berbicara tentang ETF karena sudah banyak sekali yang sudah membahas tentang ETF, kecuali kalau misalnya Anda memiliki pertanyaan tentang ETF tersebut. Hari ini yang ingin saya bahas adalah sebuah pertanyaan dari salah seorang rekan di channel ini. Dia memberikan komentar. Pertanyaannya kira-kira begini, Bang, kalau misalnya kita ngelihat Bitcoin ini kan sudah lama ya, sudah paling tua gitu. Terus kemudian yang paling gede market cap-nya, dan mungkin dari segi adopsi juga paling gede gitu ya. Tapi kenapa sih saya nggak lihat utilitasnya gitu? Utilitas seperti apa ya yang maksud? Ternyata yang dimaksud adalah utilitas itu seperti misalnya sebagai alat pembayaran lah, yang kayak kris begitu. Itu adalah pertanyaannya. Very good questions, dan saya ingin menjelaskan ini karena saya yakin banyak yang juga punya pertanyaan yang sama. Saya mulai dari yang pertama tentang apakah Bitcoin bisa nggak dipakai untuk belanja dengan menggunakan sistem yang seperti kris itu. Kris apa QRIS ya, nggak tahu ya. Kris kayaknya yang bener. Nah, kalau pertanyaannya bisa atau tidak, maka jawabnya adalah bisa. Detik ini pun kalau misalkan kita melakukan itu, bisa. Tapi saya bilang adalah bukan di Bitcoin-nya, bukan di layer pertamanya, bukan di blockchain-nya. Karena untuk melakukan transaksi dengan cepat, seperti kris misalnya, maka itu bisa dilakukan dengan menggunakan Lightning Network. Lightning Network ini juga Bitcoin juga, tapi dia bukan di level satunya. Dia ada di atasnya Bitcoin, di atas layernya Bitcoin blockchain gitu intinya. Jadi setiap transaksi yang di situ itu tidak akan tercatat di blockchain. Kenapa? Karena kalau misalkan mau dicatat di blockchain, maka dia harus menggunakan timing dari blockchain, dan timing dari blockchain itu lama. Dan katakanlah kalau kita mau transfer Bitcoin dari satu wallet ke wallet yang lain, address wallet yang lain, maka Anda harus menunggu beberapa lama, mungkin 10 menit. Nah, kalau mau dibandingkan apple to apple, maka Lightning Network itu jauh lebih cepat, dan juga scalability-nya dia bisa banyak sekali transaksi per detiknya dibanding sistem yang sekarang, sistem keuangan yang sekarang. Bahkan Visa dan Mastercard itu kalah kalau misalkan dibandingkan kecepatan dan juga jumlah transaksinya. Kalau pertanyaannya adalah bisa nggak ya? Bisa jawabnya. Nah, sekarang masalahnya kenapa belum dilakukan atau kenapa belum banyak yang melakukan hal tersebut? Kalau di Indonesia emang nggak boleh. Anda itu nggak boleh beli barang dengan Bitcoin. Anda nggak boleh beli barang dengan pakai Lightning Network. Anda boleh beli barang itu pakai rupiah. Nggak boleh pakai dolar. Nggak boleh pakai macam-macam kecuali rupiah. That's it. Itu masalahnya di Indonesia. Tapi kalau kita bicara di luar negeri, di negerinya Nayib Bukele, gitu ya, di mana mereka sudah mengadopsi Bitcoin sebagai mata uang kenegaraan. Anda boleh transaksi pakai Bitcoin
Di sana Anda bisa beli kopi pakai Lightning Network, Anda bisa beli McDonald pakai Lightning Network. So yang dibutuhkan sekarang itu adalah adopsinya, dan adopsi itu dipengaruhi oleh pemerintahnya. Gitu. Itu kira-kira intinya ya. Sampai di situ mungkin saya harap bisa jelas. Tapi sebenarnya saya pengen mengolah lagi lebih dalam lagi sebenarnya, karena kadang-kadang kita berpikir ini nggak ada utilitasnya sama sekali, buat apa gitu ya. Kalau misalnya pertanyaannya adalah itu, kenapa sih saya harus punya Bitcoin? Pakai duit aja kan gampang, lebih mudah, lebih cepat, bisa pakai kris, wah macam-macam utilitasnya. Betul. Tetapi Bitcoin itu ada karena kita membutuhkan kebebasan atau freedom tentang aset kita. Itu sebenarnya yang paling penting. Anda kalau punya Bitcoin itu merdeka orangnya. Mungkin kalau Anda mendengar itu, mungkin Anda akan berpikiran, lu ngarang lu gitu. Enggak, saya nggak ngarang. Itu is actually the main reason why kita itu punya Bitcoin. Contohnya gimana? Gini, Anda katakanlah punya aset, Anda bekerja banting tulang dan segala macam. Anda dapat duit. Anda mau jadiin apa duit itu? Anda mau tabung sebagai apa duit itu? Wes, tolong kasih tahu saya. Kira-kira mau ditabung pakai apa? Tabung pakai deposito, oke? Anda dapat bunga dari deposito, good. Tapi Anda ngerti tidak bahwa uang Anda meskipun di deposito, itu value-nya akan berkurang gara-gara inflasi. Jadi si bunga yang Anda dapatkan dari deposito, kalau dari segi value-nya kelihatannya naik, the actual value-nya naik, tapi kalau nilai untuk membeli barang itu turun karena dimakan inflasi. Dan deposito itu bunganya tidak akan lebih dari inflasi, pasti lebih rendah. Dan ingat, ketika Anda mendapatkan bunga dari deposito, dipotong pajak juga. Jadi Anda kena double, pengurangannya double gitu. Dari pajak kena, dari inflasi kena. Kalau misalnya Anda menabungnya di Bitcoin, maka inflasi itu mungkin tidak akan pengaruh. Nggak akan pengaruh gimana, Bang? Bitcoin itu jumlahnya nantinya, kalau semuanya sudah ditambang, itu cuma maksimum 21 juta saja. That's it, nggak ada lagi tambahannya. Beda dengan fiat, beda dengan rupiah, beda dengan US dollar. Bank sentral itu bisa semena-mena mencetak uang. Apalagi kalau misalkan kita bicara digital, nyetaknya itu bukan fisikal lagi udah. Mereka cuma naruh aja di ledger gitu, tambahin berapa triliun gitu, beres. Di Bitcoin Anda nggak menemukan itu. Tapi Bang, Bitcoin turun juga, betul. Bitcoin itu masih tidak stabil. Karena apa? Ya karena supply dan demand-nya belum stabil. Supply dan demand belum stabil itu karena apa? Karena adopsinya masih sedikit. So jadi teman-teman, keuntungan dari Bitcoin itu memang bukan untuk transaksinya. Keuntungan dari Bitcoin itu adalah the freedom of, Bang, bisa saya beliin properti kan naik terus, betul. Tapi bayangkan, properti itu Anda bayar tax tiap tahunnya, bukan sekali bayarnya. Ketika Anda beli harus Anda bayar tax, ketika Anda tempati, nggak ditempati, tiap tahun Anda bayar pajak, PBB lah. Kecil Bang, kecil kalau misalkan ada di tempat yang jauh dari tempat ramai. Kalau misalnya Anda punya rumah, Anda punya tanah di Menteng, kalau Anda nggak kaya, kalau Anda bukan OKL, orang kaya lama maksudnya, bayar itu setengah mati. Saya punya teman di Menteng, punya rumah, punya tanah, bayarnya itu ratusan juta per tahun, taksnya doang. Intinya, in the end of the day, Anda atau anak Anda itu nantinya pasti akan terusir dari situ kalau tidak bisa membayar pajak, karena pajaknya bisa naik berkali lipat.
Anda kemarin dengar ya, Gibran itu menaikkan pajak di Solo berapa? 3 kali lipat. Think about it. Itu kalau misalnya Anda mau masukkan ke properties. Kalau misalkan masuk ke emas gimana? Good. Masuk ke emas juga naik terus. Tapi Anda perlu ingat bahwa emas itu sudah tidak naik, sudah berpuluh tahun kali ya. Sudah stabil gitu. Dari situ aja udah kelihatan bahwa emas bukan satu hal yang dipakai untuk menyimpan kekayaan Anda. Dan kalau misalnya katakanlah Anda mau pergian, mau membawa uang, Anda mau membawa emas Anda, nggak bisa. Anda punya 10 miliar gitu, itu udah berapa kilo emas mau Anda bawa-bawa? Saya katakanlah amit-amit nih ya, knock on wood, terjadi huru-hara. Anda harus pergi ke luar negeri untuk lari dari huru-hara tersebut. Bisa Anda pakai emas. Baru juga mau naik kapal, baru juga mau naik mobil, Anda naikin mobil, cegat orang, geledah, selesai udah emas Anda. Miskin lagi Anda. Saya katakanlah Anda punya duit lah, Anda jual dulu, terus kemudian dimasukkan jadi duit. Anda mau bawa duit itu bagaimana? Berkoper-koper. Begitu ketahuan di-confiscated, disita sama petugas. Pasti. Oh ya, caranya dong Bang, caranya ditaruh di bank terus kemudian ditransfer. Anda naruh duit segede banget ke bank, ditanyain duit dari mana ini? Nggak gampang. Coba aja Anda masukin duit ke bank tiba-tiba gitu. 500 miliar gitu. Tanyain. Kalau nggak ditanyain sama petugas bank, ditanyain sama petugas pajak. Ini dari mana ini urusan? Kalau misalkan Bitcoin, ya nggak usah taruh di bank, taruh aja di cold wallet, cold storage wallet, selesai sudah. Anda mau pergi kemana? Ke Amerika? Even walletnya nggak perlu Anda bawa. Anda bawa seed frasenya saja. Selesai sudah. Anda bisa tarik nanti di Amerika. Anda bisa tarik nanti di Venezuela. Anda bisa tarik nanti di Argentina misalnya. Gitu. Jadi itulah kenapa Bitcoin itu ada. Jadi memang kalau saya katakan adalah Bitcoin yang sekarang yang kita tahu ini kemungkinan besar memang tidak akan menjadi alat tukar seperti fiat currency. Itu sudah ada sendiri, ada fiat, ada rupiah, ada dolar, ada CBDC nantinya. Kalau utilitas itu yang Anda katakan adalah alat tukar yang kayak kris begitu, ya memang nggak akan melihat itu di Indonesia, intinya begitu. Kecuali Indonesia nantinya itu akan mengadopsi Bitcoin sebagai alat tukar yang sah di negeri ini. Which is nggak mungkin. Oke, gitu aja. Thanks.